Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajar. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar bersama muatan bahasa Indonesia ya anak-anak. Materinya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Ya. Apa juga yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Ya, Bu Ida beri penjelasan ya anak-anak. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Jadi yang membedakan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung itu kalau gagasan pokok itu topik utamanya atau topik pokoknya, inti yang dibahas pada suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah uraian atau informasi tambahan yang berisi penjelasan untuk gagasan pokoknya itu tadi ya anak-anak. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Contohnya seperti ini anak-anak. Ada suatu bacaan atau teks. Ini satu paragraf ya anak-anak. Bida bacakan. Judul teksnya, judul bacaannya batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, pada paragraf ini, kalimat utamanya itu dapat kita temukan pada bagian awal ya anak-anak. Nah, di situ kita lihat yang warnanya orange itu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Itu merupakan kalimat utama. Selanjutnya, untuk kalimat ini yang berwarna biru ya anak-anak. Mulai dari kalimat yang kedua, ketiga, sampai yang keempat itu sampai akhir ya. Ini merupakan kalimat penjelas. Nah, jadi penjelasan dari kalimat yang utama tadi berisi uraian atau penjelasan informasi tambahan ya. Selanjutnya kalimat utama dan kalimat penjelas sudah dapat kita temukan ya, maka kita dapat menuliskan gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Nah, tadi kan kalimat utamanya sudah ditemukan pada bagian awal, itu yang bagian oranye itu ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, itu gagasan pokoknya dapat dituliskan dalam bentuk yang lebih ringkas ya. Seperti ini, batik merupakan kain asli Indonesia. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kalimat-kalimat penjelas tadi itu yang warnanya biru ya, mulai dari kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu ya. Nah, itu kan jadi ada berapa kalimat pendukung itu. Nah,
mulai dari yang kedua itu kan yang pertama, terus selanjutnya 2, 3, 4, jadi itu ada 4 kalimat pendukung. Nah, gagasan pendukungnya yang pertama dapat dituliskan cara membuat kain batik, itu dapat dilihat dari kalimat pendukung yang ke-1. Di situ kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak. Nah, ada kata cara ya, maka gagasan pendukungnya langsung saja dituliskan dalam bentuk yang kalimat lebih singkat ya, cara membuat kain batik. Nah, selanjutnya gagasan pendukung yang kedua itu dapat dituliskan tempat asal kain batik, itu dapat dilihat dari kalimat pendukung yang kedua. Di situ terlihat kalimatnya ya, kain batik berasal dari Pulau Jawa ya. Jadi dituliskan tempat asalnya kain batik itu dari Pulau Jawa. Nah, selanjutnya yang ketiga, gagasan pendukung yang ketiga dapat dituliskan persebaran kain batik. Itu dapat dilihat dari kalimat pendukung yang ketiga dan keempat. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, jadi dituliskan langsung saja kalimatnya yang lebih ringkas ya anak-anak, persebaran kain batik. Nah, jadi persebarannya tidak hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga di luar Pulau Jawa. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, pada pembelajaran 1 kita juga akan belajar bersama muatan IPS. Materinya bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Nah, di Indonesia terdapat beberapa atau banyak keragaman, antara lain yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Selanjutnya, anak-anak juga perlu tahu ya contoh suku bangsa di Indonesia yang beragam. Mulai dari Pulau Sumatera, itu ada suku Batak, Minangkabau, Aceh. Kemudian di Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Bali. Kemudian di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, Banjar, dan Melayu. Nah, di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, Minahasa, dan Buol. Di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, Sumba, Dawan. Selanjutnya Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, Dani, dan Asmat. Nah, selanjutnya yang kedua, keragaman di Indonesia itu terdapat keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda ya anak-anak. Contohnya kalau di tempat kita tinggal di sini, daerah Yogyakarta itu menggunakan bahasa Jawa ya. Nah, contoh bahasa daerah ini, walau Sumatera Utara itu bahasa daerahnya adalah bahasa Batak. Kemudian di Jawa Barat itu menggunakan bahasa Sunda. Kemudian bahasa di DKI Jakarta itu menggunakan bahasa Betawi. Nah, selanjutnya yang ketiga, keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Ada rumah adat Tongkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ini bentuknya unik seperti ini ya anak-anak. Kemudian ada rumah Joglo, Jawa Tengah. Rumah Gadang, Sumatera Barat. Ini bentuknya juga unik seperti ini anak-anak. Selanjutnya rumah Honai, Papua. Nah, selanjutnya pada keragaman tarian di Indonesia. Tari adalah
salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contohnya ini keragaman tari di Indonesia, ada tari kecak dari Bali, tari cendrawasih juga dari Bali, tari perang dari Papua, tari jaipong dari Jawa Barat, kemudian tari saman dari Aceh. Nah, selanjutnya yang kelima, keragaman di Indonesia adalah keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat itu ada bundukan duang dari Sumatera Barat, kemudian beskap Jawa Tengah, dan payas dari Bali. Ini contoh payas ya anak-anak. Gambarnya ini biasa digunakan oleh masyarakat di daerah Bali ya. Kemudian ini bundukan duang, sampingnya ini bundukan duang Sumatera Barat. Nah, selanjutnya keragaman di Indonesia yang keenam adalah keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contohnya rencong dari Aceh, keris Jawa, dan tombak trisula itu Sumatera Selatan. Anak-anak sering menjumpai ya ketika ayahnya atau kakeknya menggunakan pakaian adat Jawa itu di bagian belakangnya biasanya ada pelengkap pakaian adatnya yaitu keris ya. Nah, selanjutnya keragaman di Indonesia yang ketujuh adalah keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun juga beragam. Contoh alat musik tradisional tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua. Nah, ini pada gambar ini adalah contoh tifa dari Papua ya. Nah, alat musiknya seperti itu. Demikian penjelasan materi pada pembelajaran 1. Untuk tugasnya, bukalah buku tematik kelas 4A yang tema 1 ya anak-anak. Kerjakan soal bagian B. Hubungkan suku bangsa dengan gambar yang sesuai. Halaman 2. Kemudian bacalah teks yang berjudul Pekan Budaya Nusantara. Itu pada buku halaman 3 bacaannya ya anak-anak. Kemudian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Itu yang terdapat pada paragraf 1 saja. Di situ kan ada 4 paragraf ya anak-anak, hanya menuliskan gagasan pokok pada paragraf 1 saja, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, paragraf 1 saja. Semua bacaannya tetap dibaca. Untuk literasi membaca semua dibaca semua ya, tapi yang fokus dikerjakan itu gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 1 saja. Nah, kerjakan dengan tulisan yang rapi, kemudian foto hasil pengerjaan tugasnya dan kirimkan ke WA Bu Ida ya. Kirimnya langsung ke WA Bu Ida, bukan ke grup WA kelas, nggih. Nah, sekian penjelasan materi dan tugas hari ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.